Jadi menikahnya itu karena terbunuh dari perang Khaybar tahun ke-7, ya kan? Dia sudah punya suami sebelumnya, tapi bercerai. Menikah dengan Salam bin Masyik dari Bani Quraizah. Tuh Bani Quraizah tuh Yahudi juga. Ya kan? Kemudian menikah lagi dengan Kinana. Itu dari Yahudi Khaybar. Kinana terbunuh dalam perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Setelah idahnya selesai, lalu Nabi memerdekakan dia dan menikahi. Ya kan? Maharnya itu, kemerdekaan itu menjadi mahar. Ya kan? Kemerdekaan itu kan kalau dinilai dengan memerdekakan orang kan tinggi juga. Nah, sekarang dimerdekakan. Karena memang konsep perang di masa jahiliyah itu, siapa yang kalah perang, yang jadi tawanan itu bisa menjadi budak. Dulu kan perbudakan masih jalan kan. Nah, sekarang Islam anti kepada perbudakan. Ya kan? Apa buktinya ibu-ibu? Islam itu anti pada perbudakan. Kalau orang bisa saja memperbudak, ya kan? Karena dianggap ini pembantunya loh, kayak budak dibuatnya kan. Tapi Islam itu minimal bisa dilihat dari beberapa poin ya. Satu, zakat itu diberi porsinya 1/8 untuk memerdekakan budak. Jadi dari 8 asnaf itu kan satu diantaranya adalah digunakan untuk memerdekakan. Jadi zakat, coba ya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, Bu. Ya, jadi untuk orang Islam semua itu tidak boleh zakat. Kalau mau berbagi dengan orang kafir itu sedekah. Kalau zakat tidak. Ya, zakat itu untuk orang Islam. Ya, baik dia fakir, miskin, fisabilillah, gharimi, orang berhutang, mu'allaf, ya kan, riqab untuk memerdekakan budak, untuk ibnu sabil, untuk amil. Itu tandanya zakat yang wajib itu dikeluarkan ternyata diperuntukkan 1/8-nya untuk memerdekakan budak. Itu tandanya. Kemudian yang kedua bisa dilihat juga dengan kafarat. Ya kan? Kafarat ketika kita melanggar suatu aturan agama, itu salah satu diantaranya untuk menutupi itu namanya kafarat ya. Itu ada baik kafarat sumpah, itu memerdekakan budak. Orang yang terlanjur hubungan suami istri di bulan Ramadan siangnya, itu salah satunya pilihannya adalah memerdekakan budak. Itu tandanya. Ya, kafaratnya gitu. Ini kan banyak pilihannya. Bisa memberi makan, bisa 2 bulan puasa gitu, atau memberi makan orang miskin umpamanya kan. Jadi banyak yang kafarat itu, kafarat sumpah, ya kan, itu memerdekakan budak. Itu bukti bahwa Islam itu ya tidak, kalaupun dia jadi budak dinikahi. Ya kan? Kalaupun dia budak gitu. Ya kan, tidak boleh pula digauli seperti itu saja dalam Islam. Maka itu dinikahi. Cuman dia kalau menikahi orang merdeka, ya kan, dia sudah merdeka. Kalau menikahi budak, 2 dapat dia. Satu, dia dapat suami, yang kedua dia merdeka dari perbudakan. Itu kan dapat kemuliaan dia di situ. Ya kan, di sinilah kemerdekaan sebagai mahar itu diberikan kepada dia. Ya kan? Jadi kalau sudah menjadi istri Rasulullah, bagi Rasul itu disamakan. Dibela gitu. Nabi pun membela kalau ada yang mencela, ya kan? Ada yang berbuat tidak baik, senonoh, apanya? Bagi Rasulullah itu penghinaan. Ya kan? Begitu mengangkat derajat Sophia ini. Ya. Jadi kalau tahun ke-7, kita ambil tahun ke-7. Berapa tahun menikah dengan Rasulullah? Ya, 7.
8, 9, tahun 10 Rasulullah wafat, jadi masuk 4 tahun lah. Itu lamanya menikah dengan Rasul. Ya kan? Ini bisa di awal, bisa di pertengahan, tapi yang jelas nanti di tahun ini 2 yang dinikahi oleh Rasulullah kan, termasuk Maimunah itu. Ya kan? Itu di tahun ke-7 atau tahun ke-8 itu. Ya. Karena nanti ada hubungannya dengan umroh qada, berarti tahun ke-7 lebih kurang. Kalau tahun ke-8 kan Fathul Makkah sudah terjadi. Jadi bukan lama-lama dengan Rasulullah wafat, kan istri Rasulullah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Hukumnya adalah haram, karena dia sudah dijadikan sebagai ibunya orang beriman. Nah, kalau umurnya 27 umpamanya, lalu mendengar Rasulullah kan 4 tahun lah, berarti 31 lah. Ya, masih muda. Ya kan? Kalau Aisyah umur waktu menikah dengan Sofia ini, Aisyah berapa umurnya tuh? Ya kan? Tahun ke-7. Taruhlah tahun pertama di Madinah 9. Tambah 7. 6 balik tahun. Ada enggak kecemburuan? Yang satu umurnya 27, yang satu umurnya 6 balik gitu. 6 balik. Waktu menikah itu gitu. Ya kan? Nah, umur 27 ini justru sudah 2 suaminya. Ya kan? Safiyah ini, satu dari Bani Quraisyah, satu dari Yahudi Khaybar. Ya kan? Nah, tapi suami yang terakhir itu meninggal dalam perang Khaybar. Ya. Tapi dalam budaya Arab itu menikah muda-muda itu boleh. Kalau saya pernah diskusi dengan Ustadz Zakir Naik 2 kali ya. Satu kali di Terengganu, Malaysia, satu kali lagi di Perlis di Malaysia juga. Malah ada orang menganggapkan Ustadz Zakir Naik ini, Dr. Zakir Naik ini orang ahli ya. Ahli Al-Quran, ahli Injil gitu. Ya kan, dibukanya semuanya. Ya kan, di dalam agama Nasrani itu seperti ini gitu. Menikah dengan, ya ada malah lebih kecil daripada itu. Ketika mereka menuding kok Nabi Muhammad menikahi anak kecil gitu. Ya kan? Nah, disitulah pernah dibuka gitu. Jadi pemuka-pemuka agama sebelumnya, ya kan, itu biasa saja gitu. Apalagi umur 9 tahun itu di masa 1400 tahun yang lampau. Ya kan? Itu udah haid. Jadi perempuan itu sudah haid. Kalau sudah haid berarti sudah balik dia. Nah gitu. Kalau kini dengan kondisi sekarang, itu satu lagi Ibu-Ibu. Alam ya, alam Timur Tengah dengan panasnya, dingin dengan dinginnya. Kemudian tambah makanannya. Ya kan? Makanan itu berpengaruh kan kepada perkembangan gitu. Apalagi makanannya daging umpamanya, onta, kambing. Di psikosis banyak orang yang stres makan kambing. Iya kan? Hah? Nih, ampun dah elok makan kambing loh. Tensi tinggi lah, kolesterol. Asal apa Surabaya jo makanan apa gulai kambing tuh sangat 2 macam penyakit disebut itu. Asam urat lah, kolesterol lah, tekan darah tinggi lah, tensi lah. Itu masalahnya. Ambo lah selalu melawan tuh Ibu-Ibu. Kecambo, kambing tuh tidak pernah mengandung kolesterol, tidak pernah mengandung asam urat. Ya kan? Khusus yang Batino itu nyoba pernah mengandung anaknya. Padahal Ibu-Ibu, kambing itu hewan yang disyariatkan. Iya kan? Masuk ke dalam syariat Islam. Pamanya 1 akikah,
Yang kedua, kurban. Kalau ada syariatnya dalam Islam, itu boleh dikatakan sampai hari kiamat binatang itu pasti ada. Tidak akan pernah musnah tuh, Bu. Ya kan? Karena sudah dicocokkan syariat itu kan sampai hari kiamat ada. Akan ada orang berkorban sampai hari kiamat. Akan ada orang akikah sampai hari kiamat. Nah, kalau hewannya tidak ada berarti tidak laku lagi agama. Jadi kalau orang takut nanti akan musnah, tidak. Makanya kambing sekarang sampai musnah. Banyak kambing kan. Nah, tidak ada. Kalau ada dalam syariat umpamanya, bagian dari syariat Islam itu kambing. Nah, mereka mungkin di ibu itu disuruh mendabiah kambing itu tidak boleh makan nyoba gitu. Padahal di sembelih itu pasti boleh makan kan. Nah, kalau begitu ada yang salah mungkin di bumbunya atau pola makannya. Pola masaknya. Orang Arab ibu-ibu yang dimakannya umpamanya kambing itu yang tangannya ya, tangan itu satu belahan itu aja yang dimakan, Bu. Pahanya. Alat dalamnya tidak pernah dimakan. Iya. Jadi kata Ustadz Bakhtiar Nasir dulu itu tidak dijual betul oleh orang alat dalamnya itu. Jadi kami itu yang kami cari katanya. Iya kan? Itu jadi betul-betul daging gitu. Iya kan? Saya pernah berapa kali ya di apa namanya itu dihidangkan makanan seperti itu gitu. Ya, tahun 2022 jadi petugas haji, selesai khutbah wukuf, kemudian kawal jamaah berzikir, berdoa, kemudian jam-jam 2 lewat datang orang maktab. Nah, menjemput, padahal dia hadir waktu saya khutbah di situ, dia hadir kan. Minta saya datang ke maktab, kira disediakan kambing dan ikan apa ayam apa bukan nasi apa namanya? Biryani ya. Nah, seperti itu. Tapi jo pau-paunya, Bu. Jadi mengambil dagingnya itu seperti itu. Ya kan? Waktu tahun 2019 saya jadi petugas juga haji. Itu memang berkumpul semua petugas satu ruangan itu ibu-ibu, kambing besar-besar pakai talam itu kan ya, tapi tidak pernah ada gulai kambing yang apa usus babe, itu tidak ada tuh, Bu. Iya, itu kayaknya dibakar tapi berminyak ya. Oh, nah, jadi itu sebenarnya, Bu. Jadi yang berpenyakit itu mungkin santannya atau bumbu-bumbunya terlalu banyak kan. Nah gitu. Nah terakhir kemarin saya diajak di Madinah itu, besar-besar juga kambingnya. Adik-adik itu, Buya, aman Buya aku makan. Kecewa, insya Allah. Insya Allah gitu. Karena orang tahu saya penggemar kuliner kambing. Beberapa bulan yang lalu di Jakarta dibawa pula tuh oleh kawan-kawan ke tempat makan yang sifatnya Arab itu, kambing. Jadi justru lebih berbahaya sebenarnya, Bu, makan nasi goreng malam dibandingkan makan gulai kambing. Nasi goreng itu pertama minyaknya, apanya segala macam kan. Tambah lagi bumbu-bumbunya kan. Apalagi mie instan dan segala macam itu. Oke lah, laki boleh cerita aja kambing ya. Ya kan.